Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang akan hadir di 2024 untuk dirimu. Jadi ini adalah fun reading untuk memboost energi positif dan memberikan energi healing. Jadinya mohon ditelaah baik-baik apa yang aku sampaikan. Untuk disclaimer lainnya, kamu tinggal cek di bawah. Untuk kamu yang baru channel aku, hai, welcome. Jadi gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Untuk pembacaan kali ini aku bakalan cek dulu energi kamu seperti apa, baru energi orangnya, dan kita lihat ciri-ciri orangnya ya. So, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Ini adalah energi kamu saat ini. Their current energy right now. Oke. Aku ngelihat di sini besar banget energi yang mungkin seperti berat, heavy. Kayak ada beban, ada hal-hal yang mungkin memberatkan kalian untuk maju atau memberatkan kalian untuk benar-benar bisa meraih potensi diri gitu. Ini biasanya tanggung jawab dan apa yang kita pikirkan. Nih kalau kamu lihat, kurang-kurangnya itu ngangkut pohon. Kalau aku ngelihatnya kamu adalah sosok orang yang punya tanggung jawab besar, terutama untuk menyelesaikan karma-karma buruk di keluarga, atau bahkan seperti tanggung jawab untuk membahagiakan keluarga gitu. Jadi yang aku lihat di sini, apapun yang kalian alamin kemarin, bahkan sebelum kalian kenal tarot atau kalian lihat tarot di sini, dari kalian kecil itu sudah banyak momen-momen dimana pelajaran-pelajaran itu muncul untuk ngasah kalian gitu. Jadi kalian itu diasah untuk bisa lebih bijak lah dalam memahami situasi yang terjadi di dalam keluarga inti kamu gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini gini, ada benang merah yang harus kamu tarik gitu sebenarnya. Dari apa yang terjadi dari masa kecil kamu sampai sekarang gitu, apa yang perlu kamu hadapin, apa yang bisa kamu bagi di keluarga kamu, apa yang bisa kamu kasih lah gitu. Jadi your life purpose bukan hanya to help other people di luar sana, tapi juga help yourself sama keluargamu gitu. Cuman dari energi The Man of Swords sendiri, kalau aku lihat banyak banget dari kalian tuh yang kayak konsepnya kayak the black sheep of the family. Jadi artinya pola pikir kalian atau pemahaman kalian soal kehidupan itu beda banget sama keluarga gitu, ibaratkan gitu. Jadi mungkin dulu pernah ngerasa terasingkan, kok aku beda gitu, kok aku nggak sama yang lain gitu. Tapi justru keunikan kamu ini itu adalah bekal untuk sekarang gitu, karena kamu bisa ngelihat situasi yang nggak bisa di keluarga kamu tuh ngelihat, orang-orang di keluarga kamu tuh lihat gitu. Jadi istilahnya kamu mampu untuk memberikan energi healing atau mendamaikan apapun yang terjadi di keluarga. Yang tadi aku bilang tanggung jawabnya cukup besar. Ini lebih seperti bisa dibilang kayak memutus karma-karma buruk yang terjadi di keluarga yang mungkin itu repeating gitu, terjadi lagi gitu. Jadi saran dari aku gini, untuk kalian yang punya tanggung jawab besar, gak masalah kita bertanggung jawab gitu. Itu namanya adalah poin kita untuk hidup. Manusia harus bertanggung jawab, tapi kita juga harus memilah mana tanggung jawab yang memang bisa kita pikul, mana yang terlalu berat gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, karena ada dua penanda dari energi The Ten of Wands sama The King of Coins, di sini konsepnya kayak tanggung jawab untuk keluarga. Jadi ada sebuah isu di dalam keluarga yang harus selesaikan dulu. Nah di sini kalau aku lihat nanti energinya kamu mampu untuk bisa membahagiakan lah gitu. Jadi membahagiakan bukan dalam bentuk cuma membahagiakan secara hati, tapi juga secara materi. Dari energi The King of Coins ini, kalau aku ngeliat energinya menuju sebuah kestabilan dari masa-masa yang kemarin kamu jalanin dari sejak kecil, remaja, sampai kamu sekarang saat ini.
ini udah nanti di fase stabil gitu, karena kamu ngasih safety. Kamu ngasih safety bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar, gitu. Jadi di sini aku ngeliat ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, dan Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, which is ini ngomongin soal yang terjadi di mental, yang terjadi di emotion itu akan terstabilkan, gitu. Jadi kamu mampu untuk melihat situasi lebih jelas lagi. Istilahnya kayak kamu ngelihat bentuk lah, gitu. Di depan mata kamu ada bentuk yang tadinya mungkin blurry, tapi akan kelihatan jelas, oh bentuknya seperti ini, solusinya kayak gini. Jadi kalau aku lihat nanti kamu akan lebih, tanggung jawabnya akan lebih besar, tapi nggak lebih berat, dalam arti kamu bisa memikul itu dengan mudah, gitu. Ini energi kamu, jadi kalau aku lihat energinya memang disarankan untuk fokus tadi untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadi yang ada, karena ya kamu menyelesaikan isu yang terjadi di keluarga itu akan sangat ngebantu untuk kayak ngebersihin energi cinta lah, gitu. Jadi kamu nge-burning atau kamu membakar energi-energi buruk, gitu, karena kamu sudah fokusin ke menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. So aku bakalan lihat energi orang yang akan datang. Nanti di 2024 kamu bakalan fokus ke material things, ke keluarga. Kita bakalan lihat dianya ya, yang akan hadir energinya seperti apa. Kalau aku ngelihat di sini dia punya energi yang playful, suka main-main. It's like a child, energinya kayak anak kecil, very fun. Cuman kalau aku lihat di sini tidak stabil. Beda sama diri kamu yang cukup stabil energinya. Orang ini datang dengan curiosity. Orang ini datang dengan rasa penasaran yang luar biasa sama diri kamu, dan rasa penasaran ini itu bukan keadaan yang bisa offering kamu komitmen, gitu kalau aku lihat. Jadi ini kayak bentuk pengenalan, rasa curious, rasa penasaran, tapi bukan untuk menawarkan komitmen, gitu. Kalau aku lihat energinya, soalnya dari energi The Seven of Swords sendiri, jadi ada sesuatu hal, yang bentuknya tuh dia datang dengan tergesa-gesa, terburu-buru, karena ada rasa penasaran yang luar biasa, rasa kepo yang luar biasa, gitu. Karena dia tidak pernah melihat energi kayak sepertimu sebelumnya, gitu. Dari energi The Seven of Swords, ini orang yang very sneaky person. Jadi bukan tipe orang yang kayak punya perasaan sesuatu atau punya feeling ke kamu, tapi langsung kelihatan jelas. Jadi ini kelihatannya kayak ngumpet-ngumpet energinya. Nah, dari energi The Page of Wands, ini kayak yang aku bilang, energinya fun, loving energi, penuh dengan keceriaan. Tapi di sini yang aku lihat jelas ada rasa penasaran yang luar biasa besar. Dari energi The Knight of Swords sendiri, datangnya juga, ini bukan keadaan yang bertele-tele ya. Jadi datangnya cukup cepat juga di tahun 2024. Cuman karena ketidakstabilan ini, come and go-nya kelihatan jelas. Jadi datang kepo, terus mundur, gitu. Cuman kalau yang aku lihat dari energi The Knight of Swords, kalau energi, ini adalah energi seseorang yang punya rasa kesatria yang luar biasa. Aku bakal ngasih track. Jadi keadaannya gini, dia ini energi yang pengen ngerasa dibutuhkan. Jadi kalau kelihatan dia berhadapan sama seseorang yang tidak membutuhkan bantuan, dia berkecil hati, mundur, gitu. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri apa yang kita butuhkan. Kita jadi ngasih ruang yang tepat untuk orang ini. Kamu masuk di ruang yang mana, gitu. Jadinya dia akan tahu tempatnya dia yang tepat untuk di hidup kamu seperti apa, gitu. So aku bakalan spesifik ke orangnya. Energinya fun dan loving dan riang dan ringan, beda banget sama energi kamu di tahun 2024, karena energi kamu cukup berat di sini, heavy. Kalau dia cukup ringan, jadi ini kayak memberikan bumbu penambah lah dalam kehidupanmu. Aku bakal lihat ciri-cirinya. Who is this person that will come to the people who watch this video live? Siapa orangnya?
Ada Three of Swords. Ada The Temperance. Ada The Nine of Swords. Ace of Cups ini adalah orang baru dalam hidupmu. Jadi ada beberapa kriteria yang mungkin tidak sesuai sama apa yang kamu harapkan ya di orang ini. Contoh misalnya kamu mengharapkan seseorang yang pendiam, ya berarti dia bukan pendiam gitu. Jadi ada kriteria yang kamu pengen nih di dalam seseorang, dia tuh memang tidak punya itu. Tapi orangnya tuh punya effort yang luar biasa, terutama untuk menarik perhatianmu. Karena kalau yang aku lihat, dia sudah selesai sama masalah hidupnya, sama sesuatu di masa lalu. Dia pernah punya komitmen di masa lalu, tapi komitmennya kandas atau pernah kecewa. Dia sudah di fase healing, selesai healingnya dia. Saat dia mau mulai, dia agak kagok nih, gitu. Karena cukup waktu jeda antara dia kehidupan romansa masa lalunya atau percintaan masa lalunya sama perjalanan barunya cukup ada jeda yang cukup lebar gitu. Jadi contohnya kan ada orang nih baru putus sebulan udah ketemu orang baru gitu. Kalau dia enggak, ini butuh waktu beberapa bulan sampai setahun baru ketemu orang baru. Nah, saat dia ketemu kamu saat dia ketemu kamu, ini tuh agak kikuk gitu, karena dia nggak tahu nih sekarang konsep dating zaman sekarang kayak gimana. Jadi banyak overthinking. Cuman kalau aku lihat memang orangnya tuh very compassion person. Jadi kalau mencurahkan cinta itu dengan perhatian kalau aku lihat. Jadi kalau yang aku lihat di sini bukan cuma dia tuh agak sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi yang dia lakukan adalah dengan mencurahkan perhatian itu gitu. Jadi ada hal-hal kecil atau detail yang dia perhatikan tentang dirimu. Sifatnya dia ini lebih seperti orang yang punya cinta yang banyak, lebih mudah percaya sama orang, jadi lebih mudah kecewa gitu. Terus kalau aku lihat ini orang yang cukup needy ya. Jadi di percintaan itu ini adalah tipe orang yang selalu kayak clingy, selalu kayak nempel, selalu pengen deket gitu orangnya. Jadi dia kurang pintar dalam membuat space. So aku bakalan lihat lagi dari tarotnya yang lain. Tell me more about who is this person. Kamu bisa dealing sama orang yang punya energi water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, sama Libra, Gemini, Aquarius. Dia itu orangnya sensitif, tapi dia juga mikirnya banyak. Jadi sering banget overthinking gitu, sering banget punya pikiran-pikiran yang dia buat skenario di kepalanya dia sendiri lah gitu. Tapi orangnya cinta damai, tidak suka konflik. Jadi saat dia dikecewakan pun ya udah gitu, kamu buat aku kecewa, selesai gitu. Dia bukan tipe orang yang suka ngebales. Di sini ada the Eight of Wands. Dia punya kekurangan, orang yang suka tidak sabar. Orangnya nggak sabaran. Jadi kalau aku lihat juga masuk ke dalam hidup kamunya agak gerasa kerusuk ya. Nggak santai. Very controlling juga. Dia tuh posesif ini orang. Orang baru, dia itu sebenarnya komunikasi sama kamu bisa lancar banget. Jadi dia tipe orang yang kalau misal kamu ngechat, dia bakal langsung bales chat kamu. Bukan tipe yang ngulur-ngulur waktu lah gitu, playing atau main-main dalam berkomunikasi. Jadi cukup jelas dalam berkomunikasi. Saat kamu nanya A, dia jawabnya sesuai gitu. Jadi bukan tipe orang yang manipulasi. Nah, di sini dari energi kita Hangman sama The Emperor. Dia belajar banget untuk ikhlas, untuk ini adalah tipe orang yang punya moto hidup. Segala sesuatu pasti takdir Tuhan dan ada maknanya dalam kehidupan. Jadi dia memahami saat dia ketemu kamu pasti ada reason di situ. Dia mencoba untuk memahami dan mempelajari alasan kalian bertemu apa gitu. Cuman memang orangnya itu punya duality gitu. Ada satu sisi dia yang pengen banget ikhlas, pengen banget legowo, tapi ada satu sisi dia yang egonya besar, yang pengen controlling semuanya gitu. Jadi ini adalah orang yang mungkin kelihatannya
tadi ketidakstabilan mungkin kelihatan jelas dari sisinya dia yang itu gitu. Jadi kadang-kadang dia bakalan taking thing very apa ya, sesuai jalurnya lah gitu. Bukan slow ya, lebih seperti kayak sesuai ritme, tapi kadang-kadang dia tuh juga pengennya buru-buru gitu. Jadi kalau yang aku lihat ini orang yang mungkin bisa dibilang kayak hot and cold. Ada orang-orang yang mungkin nganggap dia tuh kayak hot and cold, jadi kadang-kadang dingin, kadang-kadang hangat. Tapi sebenarnya ini lebih seperti kayak emotionnya aja gitu. Orang yang kayak kemudian kan gitu ya, gitu. Kadang-kadang moodnya bisa di bawah, bisa di atas. Nah, ini energinya kelihatan banget bertolak belakang. Nah, yang aku lihat, kamu bisa bilang juga sama Aries, sama energi Taurus, sama energi Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Okay? Di sini, totally no person, kamu belum pernah punya jenis komunikasi seperti ini sama orang lain soalnya. Cuman kalau aku lihat dia orang yang cukup gercep ya. Jadi saat you need something, kayak kamu butuh sesuatu, atau kayak kamu ngajak keluar yuk gitu, dia bakalan job gitu, ayo gitu. Dia bukan tipe orang yang kayak ngulur-ngulur apa ya, kayak tarik ulur gitu loh gitu. Kalau aku lihat di antara lainnya, kehidupannya cukup disiplin dalam bentuk kayak jam makan, kerja, atau hal-hal yang memang dia bisa kalkulasikan, itu cukup disiplin ya gitu. Money, keuangan cukup disiplin. Ciri-ciri lainnya, kalau aku lihat orang ini, terutama untuk kalian yang berhubungan sama laki-laki ya, this person have facial hair gitu, jadi kayak punya brewok atau kumis. Kalau kamu berhubungan sama sosok perempuan, ini dia adalah sosok orang yang suka pakaiannya tuh kayak gelap-gelap gitu warnanya. Jadi ada sisi misteriusnya dia lah yang sebenarnya bukan dia sengaja untuk jadi misterius ya, karena membawaan aja. Terus aku bakalan lihat dari sini. Where's my box? Ada banyak banget dari kalian tuh yang berhubungan sama seseorang yang kulitnya itu agak tanning karena memang banyak kegiatan di luar. Tapi dari segi stylenya dia, ini adalah orang yang stylenya tuh selalu kelihatan fresh gitu. Pernah gak sih ngeliat orang yang selalu kelihatan fresh kayak abis mandi gitu? Dia selalu kelihatan kayak gitu. Bersih, groomingnya bagus. Oke. Ini kita bakal lihat tempat tinggalnya dulu. Modern, minimal, cold, sama ramai. Jadi dia tempat tinggalnya di tempat yang ramai. Dia punya struktur bangunan yang very modern, tempat tinggalnya minimalistic, terus kelihatan kayak dingin gitu. This person have strong hand. Dia tangannya kuat. Suaranya bisa menenangkan. Tinggi orangnya. Di sini like a mountain. Dia itu keras kepala. Cuman kalau yang aku lihat orangnya juga nggak suka bertele-tele ya. Jadi emang ini bakalan kelihatan orang nggak sabaran gitu. Kayak kalau dia mau sesuatu dia langsung bilang gitu. Dia tidak banyak mengulur-ngulur dengan merangkai kata yang banyak gitu. Jadi nggak ada intermezzonya kalau mau nanya sesuatu. Jadi di sini love is so blind. Dia tidak menilai orang lain dari fisik, tapi dari perasaan. Dan di sini ada the sea. Dia suka pantai atau suka pegunungan, cuman di sini ada perbedaan. Kamu misalnya kamu suka pantai, berarti dia suka pegunungan. Berarti kalau kamu suka pegunungan, dia suka pantai, gitu. Aku bakal melihat pesan dari romance angel-nya. Ini adalah orang yang bisa dipercayai karena dia selalu ngomong kata-kata dengan jujur gitu. Jadi kalau dia komunikasi, kebanyakan emang dasarnya dari kejujuran.
This situation is calling for you to have faith. Jadi kamu diminta untuk lebih banyak percaya. Di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi kamu akan menarik energi cinta atau orang yang mencintai kamu saat kamu bisa menikmati keadaan sepenuhnya. Aku bakal lihat the outcome dari Lenormand ya. Kita bakal lihat the outcome of this situation. Aku dari tadi terfokus sama the Emperor. Ini bisa pesan untuk diri kamu yang, karena tadi kita bahas soal keluarga, jadi ini mungkin ke sosok father figure ya, figur bapak dalam hidup yang entah ini mesti diperbaiki atau diperkuat atau dipahamin gitu. Karena kamu akan dealing sama orang yang punya energi seperti itu besar, energi seperti father figure yang besar. Jadi dia pemimpin dan bertanggung jawab gitu. Dan dampaknya ada sosok father figure atau figur bapak yang berdampak besar sama hidup dia gitu. The Park ada a new beginning tentang percintaan. Di sini ada the wine sama ada the bouquet of flower. Ini bakalan jadi hubungan yang fun, yang memberikan keringanan lah dalam kehidupan. Kayak kamu lagi penat, lagi suntuk banget, atau lagi berat banget, ada beban. Saat kamu connect sama orang ini, kayak lift up gitu loh. Jadi kayak bebannya kayak diringankan. Karena energinya memberikan keringanan. Terus ini new love yang datangnya cukup dekat ya, yang tadi aku bilang. Ini nggak dalam bentuk yang lama. Karena datangnya itu bukan instan ya. Jadi kayak it's like a gift, kayak hadiah gitu. Momennya itu pas di awal-awal tahun lah gitu. Jadi bukan dalam bentuk yang lama banget setelah kamu nonton ini gitu. Jadi ini adalah momen-momen yang harus kamu banyak syukuri dan nikmatin gitu. Jadi sarannya untuk menikmati ini dan jangan banyak prasangka dan jangan banyak overthinking tentang hal negatif, karena yang tadi aku bilang, kamu nikmatin momen ini secara sepenuhnya, ini akan jadi petualangan cinta yang cukup menyenangkan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book plus reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau aku udah ngomong lagi ya. Jadi, see you next reading. Bye.